Halo teman-teman semua, hari ini kita update lagi soal Cortex. Dan mohon jangan bosan, karena isu ini bukan isu receh. Ini bukan soal satu aplikasi error, atau satu dua bug kecil. Ini soal sistem vital negara yang dipakai jutaan orang, yang menyangkut pajak, data pribadi, dan pemasukan negara. Kalau sistem seperti ini bermasalah, yang repot bukan cuma pemerintah, tapi rakyat juga. Jadi, wajar kalau kita awasi bering-bering, kita kritisi bareng-bareng, supaya barang ini benar-benar bukan jadi beban baru buat masyarakat. Sebelum masuk lebih jauh, gue mau bilang satu hal dulu. Gue respect sama Pak Purbaya, dan ini penting gue sampaikan di awal supaya jelas posisi gue. Gue respect karena beliau benar-benar menangani ini secara serius, sampai menggelar konferensi pers khusus, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Beliau buka ruang klarifikasi ke media, menjelaskan satu persatu titik masalah Cortex itu di mana saja. Dan sebagai publik, itu langkah yang patut diapresiasi. Transparansi itu mahal, dan tidak semua pejabat mau melakukan itu. Pak Purbaya juga menyampaikan satu statement yang cukup mengagetkan publik, yaitu bahwa beliau mengundang hacker-hacker terbaik Indonesia untuk ikut membenahi Cortex. Dan jujur, sebagai orang IT, gue senyum dengar itu. Karena akhirnya ada pengakuan bahwa talenta lokal itu ada, dan bukan sekadar ada, tapi diakui dunia. Tapi justru karena itulah video ini gue buat, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membedah, membongkar satu persatu pernyataan, lalu kita cocokkan dengan fakta di lapangan, dengan logika software engineering, dan dengan best practice yang selama ini kita kenal. Gue juga mau jujur, apa yang gue sampaikan di sini adalah sudut pandang gue. Gue bisa salah, gue bukan nabi, gue bukan pemilik kebenaran absolut, tapi gue anak IT. Gue hidup di dunia sistem, server, arsitektur, dan logika. Jadi apa yang gue omongin di sini bukan asumsi kosong, tapi berdasarkan pengalaman, bacaan, dan pengamatan. Dan biar makin kebayang dampaknya, gue mau share satu cerita kecil. Kemarin temen gue yang notaris, yang biasa ngurusin pendirian PT dan NPWP Serita Keji, pembuatan NPWP lewat Cortex itu sempat mati hampir seminggu. Dan akibatnya apa? Tim dia bolak-balik ke kantor pajak. Waktu kebuang, energi kebuang, emosi naik. Dan ini bukan satu dua orang, ini kejadian di banyak tempat. Dari sini aja kita sudah bisa simpulkan satu hal. Cortex ini, waktu diluncurkan belum siap. Dari sini muncul pertanyaan besar. Kalau sistemnya belum siap, kenapa dipaksakan jalan? Dan kalau kita tarik ke belakang, masalahnya ternyata jauh lebih kompleks. Salah satu pertanyaan paling mendasar adalah, kenapa LG bisa terpilih sebagai vendor? Kita bicara perusahaan multinasional. Produk mereka dipakai di seluruh dunia. TV, AC, kulkas, teknologi mereka kita pakai sehari-hari. Tapi kenapa ketika mengerjakan sistem sebesar Cortex, hasilnya seperti ini? Apakah karena mereka tidak mampu? Atau ada hal lain di balik layar? Pertanyaan berikutnya adalah soal pengawasan. Di dunia software, ada yang namanya User Acceptance Testing, atau UATO. Ini bukan formalitas, ini proses wajib. Setiap fitur yang mau dirilis harus diuji. Bukan cuma jalan atau tidak, tapi tahan beban atau tidak, aman atau tidak, scalable atau tidak. Pertanyaannya, apakah buat ini benar-benar dilakukan selama 4 tahun pengerjaan Cortex, atau hanya sekadar checklist di atas kertas? Di sini, yang bikin gue heran adalah peran tim internal IT di kementerian. Masa iya selama bertahan-tahan tidak ada asesmen yang benar-benar ketat? Tidak ada alarm besar ketika sistem ini diuji? Atau justru alarmnya ada, tapi tidak didengar? Ini bukan soal menyalahkan individu, tapi soal sistem pengawasan yang terlihat rapuh. Dan jujur saja, dari kacamata gue, ini seperti ada yang salah di pemerintahan sebelum Pak Purbaya menjabat. Entah salah di proses, salah di budaya kerja, atau salah di mentalitas pengelolaan proyek. Pak Purbaya sendiri menyampaikan bahwa ada bagian-bagian software yang sudah bisa dikendalikan oleh tim Indonesia, dan itu sudah diperbaiki. Tapi masih ada bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, dan baru akan diserahkan penuh di bulan Desember. Dari sini muncul fakta yang tidak bisa dibantah. Artinya, proyek ini belum selesai, tapi sudah dipakai nasional. Ini dalam dunia software engineering adalah lampu merah besar. Kalau sistem belum selesai, tapi sudah live, maka error itu bukan kejutan, tapi keniscayaan. Dan yang jadi pertanyaan gue, kenapa ketika ada error, justru kesannya vendor seperti lepas tangan? Bukannya di kontrak pasti ada masa maintenance. Kalau ada bug, yaitu tanggung jawab vendor.
harus dibereskan. Dan saran gue simpel. Jangan dilunasin dulu sebelum semua beres. Itu bukan kejam, itu profesional. Kontrak itu bukan basa-basi. Lalu muncul juga cerita soal trafik yang dialihkan ke lintas Arta. Ini juga menarik. Kita tahu pusat data nasional itu melibatkan Telkom Sigma dan lintas Arta. Kalau Cortex ini ditaruh di PDNS, lalu kenapa ketika lewat jaringan Telkom bermasalah, tapi lewat lintas Arta bisa jalan? Ini harusnya dijelaskan secara teknis. Jangan cuma bilang, kalau lewat Telkom RTO kenapa? Apakah karena routing? Apakah karena firewall? Apakah karena whitelist IP? Atau ada vulnerability yang kebuka? Backbone internet Indonesia itu mayoritas masih dipegang oleh Telkom. Jadi kalau ada masalah di jalur Telkom, itu bukan isu kecil. Tapi yang bikin aneh, penjelasannya ngambang. Dan ini berbahaya, karena terkesan seperti lempar kesalahan tanpa bukti teknis. Harusnya dijelaskan detail. Karena publik berhak tahu. Masuk ke sisi aplikasi, keluhan pengguna itu konsisten. Halaman sering lemper-lemper. Session tiba-tiba habis, akses lambat, kadang terblokir sistem keamanan sendiri. Dari kacamata teknis, ini tanda manajemen session dan cookie yang berantakan. Dan yang lebih mengejutkan, disebutkan bahwa sistem ini tidak menggunakan CDN atau Content Accelerator. Ini buat gue jujur aja, geleng-geleng kepala. Di era sekarang, sistem yang diakses jutaan orang tanpa CDN itu seperti buka warung kecil, tapi didatangi satu stadion penonton. Server sekuat apapun akan tumbang. Apalagi kalau semua aset ditaruh di satu web server, semua dibebankan ke NGINX atau web server utama. Ini bukan best practice, ini resep bencana. Pertanyaan gue makin besar ketika disebutkan soal session dan cookies. Apakah sistem semahal ini tidak menggunakan token-based authentication seperti JWT? Apakah masih pakai traditional cookie-based authentication? Ini bukan berarti cookies itu salah, tapi untuk sistem modern dengan arsitektur frontend dan backend terpisah, REST API yang stateless itu sudah standar. Stateless artinya server tidak menyimpan state user. Semua dibawa oleh token. Ini jauh lebih scalable dan aman. Kalau sistem ini tidak stateless, tidak pakai CDN, tidak pakai Content Accelerator, lalu error mentah dilempar ke user, maka jangan heran kalau publik marah. Dan ketika ada yang bilang programmernya malas, maaf, gue tidak setuju. Ini bukan malas, ini skill issue. Error mentah itu tanda tidak ada error handling yang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi di sistem yang dikerjakan oleh tim senior. Makanya muncul dugaan, jangan-jangan yang ngerjain ini bukan engineer kelas dunia. Jangan-jangan disubkon ke software house yang kualitasnya jauh di bawah standar. Ini dugaan, tapi dugaan yang masuk akal melihat hasil di lapangan. Dan ini bukan merendahkan anak SMA atau junior. Banyak anak muda jago, tapi untuk sistem nasional dengan jutaan user, harusnya ada senior yang memimpin. Sekarang soal security, Pak Purbaya menyampaikan bahwa security Cortex sudah meningkat drastis dari 30 ke 95 plus. Dan gue percaya niatnya. Gue percaya ada perbaikan. Tapi kemudian muncul kontradiksi. Ada praktisi security yang mengklaim masih bisa masuk ke server. Dan ini bukan klaim kosong. Dia sadar risiko undang-undang ITE, makanya tidak menampilkan detail teknis ke publik. Kalau memang di layer aplikasi sudah diperbaiki, maka kemungkinan besar masalahnya ada di layer server atau infrastruktur. Dan yang bikin miris, disebutkan bahwa RDP masih pakai port default. IP tidak di whitelist. VNC juga terbuka. Untuk sistem vital negara, ini fatal. Ini bukan soal Linux versus Windows Server. Windows Server itu sah-sah saja. Tapi best practice NAYA harus dijalankan. Penutup dari gue sederhana. Masalah Cortex ini kompleks. Ini bukan sekadar salah vendor asing. Ini juga soal tata kelola, pengawasan, dan mentalitas. Kita bukan kekurangan talenta. Indonesia punya banyak engineer hebat. Anak-anak startup yang biasa nangani jutaan transaksi per hari itu, ada Gojek, Tokopedia, Traveloka. Mereka bukti hidup bahwa kita mampu. Pertanyaannya sekarang, mau belajar atau tidak? Mau berbenah atau tidak? Dan mau jujur atau tidak? Apakah Cortex ini ke depan bisa jadi sistem yang bulletproof? Atau justru akan terus jadi bom waktu? Itu tergantung keputusan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, kita lanjut diskusi di kolom komentar.